Shalom semua. Mari kita bersorak memuji nama Tuhan. Ambil keputusan, tetapkan pilihanmu untuk hidup berkenan hanya bagi Tuhan. Amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tuh tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari semua dengan penuh sukacita katakan, Dia Tuhan yang termulia. Amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tuh tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di
hidup kami ini Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami tidak ingin lagi Tuhan kompromi dengan dunia ini Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan, boleh Kau tuntun, boleh Kau pimpin Tuhan, untuk lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati Tuhan setiap pelayanan kami pada hari ini Tuhan. Engkau yang menyertai setiap kami. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kau sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, teman-teman di TK sekalian. Di dalam bulan ini kita ada dalam suatu tema pembahasan mengenai kekudusan. Dan jelas di dalam kekudusan memerlukan ketaatan. Teman-teman, ketaatan ini merupakan dasar dari penyembahan kita. Kita rindu makin hari kita boleh hidup taat kepada Tuhan, menjadi penyembah-penyembah yang benar, penyembah yang sejati, mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan hanya bagi Tuhan. Mari kita puji, mari kita sembah Dia. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Nyatakan dengan segenap hati, sungguh besarkah setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupmu. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimulah Tuhan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Amin. Mari kita berseru bersorak. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang memerdekakan kehidupan kita. Dan mari kita sama-sama memiliki kerinduan, memikirkan perkara-perkara yang di atas sebagai prioritas, untuk makin hari kita makin mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, hati kami sungguh bersyukur Tuhan. Kesempatan sore hari ini kembali kami datang kepada Engkau, beribadah kepada Engkau, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Berbicara kepada kaum muda remaja kami Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu lah yang kami butuhkan, firman-Mu lah yang menjadi kekuatan kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi anak-anak-Mu, jemaat kaum muda remaja, dimanapun berada, boleh menikmati pemberitaan firman Tuhan, menikmati ibadah ini Tuhan.
Terima kasih, segala hal-hal yang mengganggu kami, biarlah Tuhan Engkau singkirkan, Engkau jauhkan dari kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, hati kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore, Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu melalui ibadah pada sore hari ini. Kaum muda remaja dimanapun berada, harapan kami kalian semua ada di dalam pimpinan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Dan kalau sore hari ini kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan, maka marilah kita mempergunakan kesempatan ini, memperhatikan setiap firman Tuhan. Dalam waktu yang singkat ini kita bisa belajar sama-sama, merenungkan firman Tuhan ini secara bersama-sama, ya, dengan satu topik yang telah ditetapkan berkaitan dengan kekudusan. Kekudusan. Kalau berbicara tentang kekudusan, bisa dua alternatif cara kita berpikir. Wah, ini sesuatu hal yang saya suka, atau bisa sebaliknya, waduh, janganlah ngomong kata yang kudus-kudus gitu ya, karena saya masih banyak kekurangan. Ya, tapi sore malam hari ini kita bisa belajar sama-sama mengenai firman Tuhan ini, ya, berkaitan dengan kekudusan, yaitu hidup dipimpin oleh Roh, bukan menuruti keinginan daging. Nah, berkaitan dengan hidup dipimpin oleh Roh dan dipertentangkan dengan hidup bukan menuruti keinginan daging. Terlebih dahulu kita membaca beberapa ayat di dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-16 dan 17. Silakan Saudara Yefta bantu. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Iya, terima kasih. Rasul Paulus, dia menulis surat ini memberikan suatu ketegasan, ya, suatu garis lurus yang memisahkan, ya. Hiduplah oleh roh, ya, dan jangan menuruti keinginan daging. Nah, pertanyaan bagi kita, bagaimana kita bisa mematikan keinginan daging? Karena keinginan daging ini, ya, kita masih ada di dalam daging, ya. Ada di dalam kita kaum muda yang masih muda-muda ini penuh dengan keinginan yang luar biasa, keinginan hawa nafsu yang, ya, kalau saya katakan kita harus jujur, ya, bahwa kita memiliki keinginan-keinginan itu dan begitu kuat dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana hal ini kita bisa menang terhadap keinginan daging kita sendiri? Ada dua hal yang kita renungkan pada sore hari ini. Silakan next. Yang pertama adalah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Di Galatia 5 ayat 1, pasal 5 ayat 1. Dan yang kedua, next. Hidup oleh roh, bukan menuruti keinginan daging. Dua hal ini yang akan kita pelajari, kita akan renungkan sama-sama pada sore ini, supaya kita bisa menang terhadap keinginan daging kita ini. Ya. Keinginan daging ini memang sesuatu hal yang wajar dalam kehidupan kita. Tetapi kenapa firman Tuhan mengajar kepada kita jangan hidup oleh keinginan daging? Ya. Karena keinginan daging itu membawa kita kepada satu kondisi, situasi yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dan kalau kita baca nanti ayat-ayat berikutnya, bukan hanya keinginan daging ini sesuatu hal yang wah,
Itu suatu hal yang salah, tapi membawa kepada penentuan apakah kita bisa masuk dalam kerajaan Allah atau tidak. Wah, ini mengerikan sekali ya. Tetapi firman Tuhan memberikan solusi-solusi bagi kita. Ya, memberikan kita jalan keluar menghadapi berbagai perjuangan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Sebagai kaum muda yang masih hidup di dalam keinginan daging yang begitu kuat. Nah, kita melihat satu persatu ya. Sebelum saya menjelaskan bagaimana kemerdekaan di dalam Kristus itu. Saya menunjukkan dalam Roma bahwa kemerdekaan itu begitu penting. Ketika Rasul Paulus memulai ayat 1 dengan kemerdekaan, berarti kemerdekaan itu sesuatu hal yang penting untuk bisa menang terhadap keinginan daging. Tapi saya menunjukkan kepada kita dalam tulisan yang lain di dalam Roma pasal yang ke-6 berkaitan dengan kondisi situasi atau ciri-ciri orang yang belum mengalami kemerdekaan. Yang dicatat di dalam Roma pasal ke-6, saya akan baca, ada beberapa poin yang nanti bisa kita lihat di dalam slide yang sudah saya sediakan. Roma pasal 6 ayat 16 sampai ayat 23. Tapi kita pelan-pelan ayat 12a terlebih dahulu. Silakan. Jadi pelan-pelan sambil memperhatikan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. 1. Jadi kalau dulu dosa itu berkuasa di dalam tubuh kita yang fana. Jadi orang yang belum dimerdekakan, dosa yang berkuasa dalam hidupnya. Kemudian lanjut, yang kedua kita lihat, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Menuruti keinginan dosa itu. Lanjut, ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Orang yang belum dimerdekakan, dikatakan bahwa anggota-anggota tubuhnya itu dipakai sebagai senjata kelaliman. Itu orang yang belum dimerdekakan. Kondisinya seperti itu. Ya. Anggota-anggota tubuhnya diserahkan untuk dipakai menjadi senjata. Oh, namanya senjata. Ya. Tapi bukan senjata yang membawa kemenangan, tapi membawa kepada kelaliman. Ya. Ayat yang ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, lebih lanjut dikatakan bahwa dikuasai oleh dosa dulu ya. Sekarang dikatakan kamu tidak lagi seperti itu. Tapi orang yang belum dimerdekakan, dia ada di bawah kuasa dosa. Dan juga karena berada di bawah hukum Taurat. Di dalam tekanan hukum Taurat, di mana hukum Taurat menuntut ya, penghukuman bagi mereka yang tidak bisa mentaati. Ya, kondisi itu orang yang belum dimerdekakan. Jadi kita lihat ya, begitu banyak. Apalagi di ayat yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang belum dimerdekakan, dia adalah orang yang taat kepada dosa itu. Dia mentaati. Dosa sudah menguasai dia, dosa menjadi tuan dalam kehidupannya, dan dia menjadi hamba yang taat kepada dosa itu. Wah, mengerikan sekali. Ya. Ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu.
Nah, dahulu hamba dosa. Artinya sebelum dimerdekakan, dia adalah hamba dosa. Ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Iya, kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu untuk apa? Melakukan kecemaran. Jadi orang yang belum dimerdekakan kondisinya seperti itu. Seluruh anggota tubuhnya, tangannya untuk kecemaran, untuk kedurhakaan, matanya, mulutnya, seluruh kehidupannya dia serahkan. Karena dia memiliki tuan namanya dosa. Ya. Kemudian ayat yang ke-20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ya, waktu kamu hamba dosa, ketika orang itu belum dimerdekakan, dia bebas, dia jauh dari kebenaran. Dia tidak menemukan kebenaran. Ya, dia tidak bisa melihat kebenaran. Bebas dari kebenaran. Ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Endingnya adalah kehidupan orang yang ada di bawah kuasa dosa itu dikatakan akhirnya adalah kematian, yang ditegaskan di ayat yang ke-23 bagian A. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut, itulah kematian. Terima kasih. Ya. Ini adalah berbagai hal yang kita lihat bisa ditampilkan di slide-nya. Saya sudah sampaikan di sana. Beberapa poin ini berkaitan dengan orang yang ada di dalam perbudakan dosa. Terus bisa ditampilkan poin-poinnya. Next. Terus sampai selesai. Ya. Jadi Alkitab ini memberikan kita suatu penjelasan bagaimana keadaan orang yang belum dimerdekakan. Dan kalau kita lihat semuanya ini, ada 8 poin di sini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bagaimana orang yang belum dimerdekakan, maka semuanya ini akan membawa dia kepada kehidupan yang mentaati atau hidup secara daging. Bukan menurut kehendak Tuhan. Kalau orang belum dimerdekakan, maka keadaannya seperti ini. Ya. Lalu bagaimana kita bisa mengalahkan kedagingan itu, mengalahkan keinginan daging kita ini sebagai anak-anak muda yang begitu kuat? Kita perlu dimerdekakan. Nah, kita kembali kepada Galatia pasal yang ke-5 ayat 1 tadi. Bagaimana mematikan keinginan daging? Kita harus dimerdekakan dari beberapa hal yang ada ini. Saya nggak tahu kondisi teman-teman semua, masih adakah kita masih ada di dalam kondisi seperti yang disampaikan oleh Roma pasal 6. Mungkin ada, kita tidak semua ada di situ, mungkin ada satu bagian dalam kehidupan kita, mungkin kita menyerahkan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang jahat, menyerahkan pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin keinginan kita lebih cenderung melakukan keinginan-keinginan dosa. Kita perlu dimerdekakan. Galatia pasal 5 ayat 1, kita kembali ke sana. Silakan, Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Wah, ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang bisa melepaskan kita dari berbagai hal yang
tadi kita sudah lihat di dalam Roma pasal yang ke-6. Hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita. Kemerdekaan di dalam Kristus itu apa artinya kalau demikian? Kalau Kristus memerdekakan kita sehingga kita mampu untuk melawan keinginan daging itu, melawan keinginan dosa itu, melawan untuk tidak bisa taat kepadanya. Next di slide itu kita akan melihat, saya memberikan beberapa kesimpulan di sana. Dikatakan bahwa bagaimana kemerdekaan di dalam Kristus. Kita yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, di mana kita merdeka, artinya next. Pertama adalah kita terlepas dan bebas dari kuasa dan pengaruh hidup lama, yaitu dosa itu, untuk hidup menurut kehendak Allah. Kita terlepas, kita harus dibawa keluar, kita harus dilepaskan dari kuasa dosa itu. Dan kita harus dilepaskan dari pengaruhnya. Saya tidak tahu apa hal yang mempengaruhi kita, yang mungkin kita sebagai kaum muda masih bergumul untuk itu. Kita mau melepaskannya. Mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita tahu, mungkin perbuatan-perbuatan yang kita tahu ini salah, tapi kita tidak tahu bagaimana harus lepas. Tapi di sini disampaikan bahwa Kristus, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, maka Kristuslah yang melepaskan kita. Butuh tangan yang kuat untuk memerdekakan kita, untuk melepaskan kita. Supaya kita tidak dipengaruhi lagi oleh keinginan-keinginan itu. Dan yang kedua kita lihat, apa artinya merdeka di dalam Kristus? Artinya mampu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam firman-Nya. Kita memiliki kemampuan. Seringkali ini yang menjadi problem bagi kita sebagai anak-anak muda. Kita tidak mampu. Kita seringkali kalah dengan keinginan kita. Keinginan daging kita daripada keinginannya Tuhan. Daripada apa yang dimaui oleh Tuhan. Kita seringkali kalah di situ. Dalam pergaulan kita, dalam pacaran kita, kita kalah di sana. Tetapi kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus itu akan membawa kita kepada kemampuan, memampukan kita untuk bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi merdeka ini sesuatu hal yang sangat penting di sini. Kemudian yang berikutnya dikatakan, apa artinya kemerdekaan di dalam Kristus? Mampu untuk menolak melakukan segala keinginan daripada dosa itu. Kalau di Roma tadi dikatakan bahwa enggak punya kemampuan. Dia seperti hamba yang tunduk kepada dosa itu. Sehingga ketika ada pengaruh, ketika ada ajakan, ketika ada banyak pengaruh di dunia ini. Pengaruh hal-hal yang buruk, mudah sekali kita terpengaruh. Entah pengaruh media sosial, entah pengaruh dari teman, entah pengaruh. Kalau pengaruhnya pengaruh yang baik, itu kita syukuri. Tapi kalau pengaruhnya itu pengaruh yang jahat, yang membuat kita sebagai kaum muda ini bukan semakin dekat kepada Tuhan, tetapi semakin jauh dari Tuhan. Kita memiliki kemampuan untuk menolak hal itu. Berkaitan dengan kekudusan. Karena kita ini sudah dikuduskan, sudah dikhususkan oleh Tuhan. Maka kita bisa menolak itu. Kalau kalian yang pacaran, kalian bisa menolak keinginan itu. Entah keinginan pacarmu, menginginkan engkau mampu untuk menolak. Sehingga kamu tidak jatuh di dalam dosa. Sehingga kamu mampu untuk menguasai keinginan itu. Apa? Merdeka. Ini penting sekali. Kita merdeka, kita memiliki kemampuan untuk menolak keinginan itu. Dan terakhir apa? Kesimpulan saya di sini bahwa kemerdekaan di dalam Kristus yaitu merdeka untuk memancarkan sifat-sifat atau karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita bisa memancarkan. Kita bisa
menghasilkan karakter Kristus. Karakter apa? Ya, yang nanti kita akan lihat. Yang disebutkan sebagai buah roh itu. Ada kasih. Ya. Makanya dikatakan hiduplah oleh roh. Ya. Maka saya katakan kita harus memiliki satu kesadaran. Bahwa kita yang sudah dimerdekakan. Kaum muda sekalian. Remaja dimanapun kalian berada. Kalian harus tahu status kita saat ini. Status orang yang sudah dimerdekakan. Bukan orang yang diperbudak oleh dosa. Jangan biarkan dirimu yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Terjerumus lagi. Ya. Terjerumus lagi. Jatuh lagi. Di dalam berbagai-bagai hal yang membuat kita akhirnya susah untuk bangkit kembali. Ya. Jangan nyaman dengan kondisi-kondisi yang membuat kita jauh dari Tuhan. Karena keinginan daging itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini tegas kepada kita. Firman Tuhan ini tidak kompromi dengan namanya dosa. Sangat jelas. Ya. Makanya kalau firman Tuhan ini keras bagi kita, memang kadang firman Tuhan dikatakan seperti pedang. Ya. Pedang yang bermata dua. Memotong sini, memotong sana. Ya, jadi juga mengoreksi saya, mengoreksi kita semua. Ya. Maka penting sekali menyadari bahwa kita ini orang yang sudah dimerdekakan. Kita adalah bukan lagi budaknya dosa, tapi kita adalah hamba kebenaran. Kaum muda sekalian, kita adalah hamba kebenaran. Ya. Maka bagaimana kita bisa mematikan keinginan daging? Kita harus sadar, saya adalah orang yang sudah dimerdekakan. Dimerdekakan oleh Kristus. Telah dilepaskan oleh Kristus. Maka saya sekarang bukan taat lagi kepada dosa, tetapi saya punya Tuhan, yaitu Kristus, yaitu kebenaran. Kepada Dialah saya harus taat. Kepada Dialah saya harus nurut. Kalau baca tadi di Roma pasal yang ke-6 ya. Sekarang kalau dulu kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu untuk melakukan kecemaran, melakukan kelaliman, sekarang anggota tubuhmu serahkan kepada Allah supaya dipakai untuk senjata kebenaran. Kaum muda, kita adalah senjata-senjata yang dipakai oleh Tuhan. Bukan senjata kelaliman, bukan senjata untuk melakukan kesalahan, melakukan berbagai dosa. Tapi kita adalah senjata di tangan Allah. Hidupmu di tangan Allah yang dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat, untuk menyatakan kasih-Nya. Ya. Kita ini alat di tangan Tuhan. Makanya kalau kita menyadari hidup kita ini sudah dikuduskan, sudah dipisahkan, tujuannya untuk dipakai oleh Allah. Maka nasihat firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, anggota-anggota tubuhmu. Ya. Dan yang kedua yang kita lihat, selain bahwa kita menyadari kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ya. Maka kemerdekaan kita disebutkan tadi, berdirilah teguh. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Berdiri teguh, tegak. Ya. Jangan tunduk lagi kepada dosa. Tetapi yang berikutnya kita lihat yang poin nomor 2, yaitu hiduplah oleh roh, bukan hidup oleh keinginan daging. Ya. Kembali kita baca, saya yang akan baca ini Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Ya. Kemudian nanti saudara Yefta baca Roma pasal 8 ayat 6 sampai 13. Jadi saya baca dulu Galatia 5 ayat 6 sampai 18. Dikatakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Roma 8 ayat 6 dan 13. Karena keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab jika kamu hidup menurut daging,
kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya. Nah, mari kita perhatikan. Ini firman Tuhan mengajar kepada kita untuk hidup oleh roh. Karena kita diperhadapkan dengan keinginan daging. Ya, keinginan daging. Kalau kita tidak hidup oleh roh, maka kita pasti hidup oleh keinginan daging. Di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 dijelaskan di sini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini yang lalu ini sudah dijelaskan. Hari ini saya diminta untuk menjelaskan ayat 20. Ya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi ini juga dilakukan oleh Rasul Paulus dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Silakan ditampilkan PowerPoint-nya. Next. Ini saya coba menyederhanakan ayat-ayat ini. Ya. Ayat yang ke-20 ada penyembahan berhala, sihir. Ya. Ini adalah berkaitan dengan relasi dengan Tuhan. Ya. Kalau dia tidak menyembah Allah, maka dia menyembah berhala. Sihir, kekuatan. Artinya orang yang hidup di dalam daging, dia tidak menyembah kepada Allah. Dan dia tidak mengandalkan kekuatan Allah. Relasi dengan Tuhan. Ya. Ini keinginan daging. Dan dilanjutkan perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian. Ini berkaitan dengan sesama, relasi dengan sesama. Juga menjadi rusak. Ya. Karena ini adalah perbuatan daging yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita katakan apa sih yang namanya keinginan daging itu? Ya. Apa sih keinginan daging itu? Nah, kita bisa lihat di sini. Rasul Paulus sudah menjelaskan kalau saya katakan kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan, maka sesungguhnya kita ada di dalam keinginan daging. Kalau kita sudah tidak mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi yang kita andalkan adalah kemampuan kita karena kita merasa bisa, merasa mampu. Ya. Bahkan ada yang mungkin karena kondisi sesuatu dia mencari kekuatan-kekuatan yang lain. Ya. Makanya kalau di dunia itu luar biasa. Bikin usaha selalu ya cari kekuatan yang lain supaya usahanya lancar. Supaya cantik ya biar menarik pakai apa gitu ya. Pakai susuk, pakai apa ya. Kalau laki-laki kalau di kampung saya begitu. Ya kalau laki-laki supaya bisa menarik hati perempuan pakai apa istilahnya. Pelet gitu ya. Wah. Meminta kekuatan, tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya. Nanti saya akan buktikan beberapa kondisi di akhir zaman seperti itu. Ya. Dan kemudian dalam relasi dengan sesama, perseteruan, ya, nggak bisa menyatu, seteru terus masalah sedikit, wah, sukanya berseteru, perselisihan. Ya. Kalau suka berselisih, hati-hati itu keinginan daging. Iri hati, wah gak puas dengan apa yang dimiliki temannya, waduh dia iri. Dia pengen seperti temannya. Ya. Bahkan ada anak yang sampai melakukan kejahatan karena menginginkan apa yang dipunyai temannya. Ya. Dia mencuri, ya. Dia mencuri milik temannya dan lain sebagainya. Makanya keinginan. Ya. Apalagi amarah. Wah suka marah. Bukan hanya marah, amarah gitu ya. Kalau suka marah-marah, ya, hati-hati. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Lama-lama jadi pemarah gitu ya.
Hati-hati, ini adalah ciri-ciri daripada keinginan daging itu. Apalagi kepentingan diri sendiri, egois. Kalau kita dengar, egois. Ya memang itu dasarnya kita, keakuan kita, keegoisan kita itu ada dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan mengajar itu bukan keinginannya roh, tapi itu adalah keinginan daging kita. Apa-apa untuk kepentingan diri sendiri. Mau berteman supaya menguntungkan diri sendiri. Teman rugi tidak peduli dia. Enggak mau memikirkan teman. Tapi bagaimana saya diuntungkan, ya? Bagaimana saya bisa mendapatkan sesuatu yang lain boleh disingkirkan dengan cara apapun. Pokoknya saya bisa beruntung. Menghalalkan segala cara untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Sikut sana, sikut sini, ya, supaya saya bisa tampil gitu ya. Karena kepentingan diri sendiri. Percideraan, roh pemecah. Enggak senang menyatu gitu ya. Menyatu dengan kaum muda yang lain. Menyatu dengan sesama pelayan-pelayan. Apalagi ayat 21, kedengkian, dengki. Wah, ini semua ciri-cirinya. Ya. Ini relasi dengan sesama. Tapi saya sebutkan ada lagi. Relasi dengan diri sendiri. Apa ini? Kemabukan. Wah, kalau sekarang mungkin waktu itu kemabukan, mabuk oleh anggur. Ya. Kalau di Indonesia ini ada namanya tuak. Kalau di daerah Medan itu tuak. Kalau di daerah Manado yang saya tahu apa namanya? Cap tikus. Wah, nggak tahu kalau di Surabaya itu. Oplosan apa gitu yang membuat mabuk. Tapi kemabukan ini bukan hanya ini, ada juga yang sekarang ini mabuk oleh karena main game, ya. Nggak bisa lepas dari game. Bisa juga mabuk karena itu gitu ya. Ya. Mabuk oleh apa namanya? Berbagai hal yang membuat dia merasa nyaman di sana. Ya. Dengan dia melakukan itu dia merasa tenang, merasa damai. Kemabukan oleh narkoba, kemabukan oleh hal-hal yang menurut dunia ini sesuatu hal yang menyenangkan. Saya katakan kepada kita bahwa hati-hati. Ada berbagai tawaran dunia ini yang membuat daging ini enak. Tapi sesungguhnya itu membinasakan. Apalagi pesta pora. Senang-senang, ya gitu ya. Maunya senang-senang. Pesta pora. Happy-happy gitu ya. Enggak mau yang susah-susah. Ada masalah? Cari tempat happy-happy di sana gitu ya. Nah, itu kaum muda di luar sana. Kaum muda yang belum mengenal Tuhan. Tapi kita kalau kita menyadari, kita adalah kaum muda yang sudah dimerdekakan, kita tidak. Saya adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Maka saya bisa menolak semuanya itu. Ya. Saya memberikan satu kisah di masa lalu. Di zaman yang lalu jauh sekali. Di dalam kisah Hakim-Hakim. Ya. Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 6 sampai 13. Ini panjang ayatnya tapi coba kita perhatikan. Silakan saudara Yefta membacakan ini, ya, baca dan mari kita mengikuti di dalam hati kita. Silakan. Hakim-Hakim 2 ayat 16 sampai 13. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain,
yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Perhatikan, mereka, ayat 12, mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang telah memerdekakan mereka. Ya. Lalu mengikuti Allah lain. Mereka sudah dimerdekakan. Mereka generasi berikutnya yang sudah tiba di tanah perjanjian, yang sudah menikmati berkat-berkat Tuhan. Mereka tidak mengalami penderitaan di padang gurun seperti yang dihadapi oleh nenek moyang mereka. Mereka tidak mengalami kehausan, mereka tidak mengalami ancaman-ancaman di padang gurun dan lain sebagainya. Mereka sudah tiba di tanah Kanaan di mana kenyamanan yang Tuhan berikan sebenarnya sudah luar biasa. Mereka sudah ada di dalam berkat Tuhan, tetapi sayang sekali mereka melupakan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, yang telah memerdekakan mereka. Lupa akan kemerdekaan itu. Maka saya katakan, bagaimana kita bisa menang terhadap penyembahan berhala yang tadi di Galatia itu? Sihir, ya. Kita tidak meninggalkan Tuhan kalau kita menyadari bahwa kita sudah dimerdekakan. Problemnya mereka adalah generasi ini, dan saya berdoa, ini warning bagi kita. Jangan sampai kita menjadi generasi yang sudah ada dalam berkat-berkat Tuhan, tapi kita lupa bahwa kita sudah dimerdekakan. Seperti mereka ini. Dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan. Mereka malah menghadap kepada berhala-berhala. Baal, beribadah ke sana. Ya. Mungkin ada yang berkata, itu kan mereka dulu. Wah, itu generasi yang sudah lama sekali. Tapi saya tunjukkan kepada kita di dalam 2 Timotius, ya, pasal yang ketiga. Ternyata Rasul Paulus menasihati Timotius yang masih muda, dan dikatakan di 2 Timotius pasal 3, ya, ayat 1 terlebih dahulu, ayat 1, 5 dan 7. Itu saja. 2 Timotius 3 ayat 1, 5 dan 7. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Jauhilah mereka itu. Ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini disebutkan pada hari-hari terakhir. Dan saya katakan kita sekarang ada di hari-hari terakhir. Dan ini adalah zaman yang sukar. Zaman yang sukar. Kita beribadah sekarang ini tidak ada yang yang mengontrol gitu ya. Kita biasa kita berkumpul di sini, kalau ada yang main-main, sungguh-sungguh ya, bisa diingatkan ya. Sekarang kita ibadah di tempat kita masing-masing. Apakah kita masih sungguh-sungguh? Dikatakan bahwa secara lahiriah mereka beribadah kepada Tuhan. Lahiriah beribadah seperti hari ini beribadah, tetapi sayangnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Mereka anggap ibadah itu biasa-biasa saja. Ibadah itu ya sudah rutinlah, setiap Sabtu memang ibadah. Mereka tidak mengalami kuasa ibadah itu. Ya. Kaum muda sekalian, ibadah itu punya kuasa. Ya. Dalam nasihat berikutnya kepada Timotius ini dikatakan bahwa ibadah itu punya kuasa untuk hari ini dan untuk yang akan datang. Tetapi sayang banyak orang yang
Waktu itu di zaman akhir-akhir ini dikatakan bahwa mereka beribadah, tetapi mereka tidak mengalami kuasa ibadah itu. Kita yang melayani di sini, kaum muda dimanapun kalian berada, kalian ibadah di rumah, kalian menatap laptopnya kalian atau HP kalian, mendengarkan live streaming, ya, mendengarkan, mengikuti ibadah ini melalui YouTube dan lain sebagainya. Apakah kita yakin bahwa kuasa Tuhan nyata di dalam ibadah itu? Generasi yang lalu zamannya Yosua dan tua-tua mereka sudah berlalu semua, sudah mati semua. Ya. Sekarang generasi itu mereka tidak merasakan kuasa Tuhan. Ya. Mereka tidak bisa melihat Tuhan. Sampai akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi generasi yang seperti itu, generasi yang terhilang. Kita ada di dalam gereja, kita melayani Tuhan, tapi kita tidak mengalami kuasa ibadah itu. Ibadah itu punya kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk mematikan segala keinginan-keinginan kita ini. Dengan kita beribadah, kita mengakui bahwa Tuhanlah yang berotoritas, berkuasa dalam kehidupan kita. Jadi ibadah itu bukan hal yang gampang-gampang loh. Ya, ibadah ini sangat penting sekali. Walaupun kondisi kita sekarang ini seperti ini, tapi kita bersyukur. Saya katakan kepada teman-teman semua, kita bersyukur kita bisa ibadah seperti ini. Ya, supaya peringatan yang terjadi di masa yang lalu dan juga di zamannya Timotius dan juga zaman kita sekarang ini, jangan sampai kita disebutkan di ayat yang ke-7. Senang untuk diajar, ya. Senang mendengarkan ajaran, mendengarkan didikan, mendengar firman Tuhan senang. Tapi mereka sesungguhnya memungkiri itu. Ya. Hati mereka tidak sungguh-sungguh untuk ajaran kebenaran itu. Ya. Pasal 4 berikutnya bisa dibaca nanti. Ya. Bahwa pada zaman akhir ini banyak orang yang tidak senang dengan firman Tuhan yang keras-keras gitu ya. Maunya yang gampang-gampang, yang enak di telinga gitu ya. Ya. Di 2 Timotius pasal yang keempat. Ya, saya baca ini ya. Ayat yang ke-3 dan 4 dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, nggak menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan apa? Keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini zaman akhir. Dan ketika saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan ini, saya katakan, Tuhan, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ini firman Tuhan berbicara tentang keinginan roh dan keinginan daging. Kita harus hidup menurut roh. Ya. Hidup menurut roh. Nah, hidup menurut roh yang kita sudah baca tadi di dalam Galatia, di dalam Roma juga. Bagaimana kita hidup menurut roh? Yang pertama, artinya hidup menurut roh itu artinya memberi diri dipimpin oleh roh. Memberi diri. Ya. Memberi diri dipimpin oleh roh. Saya baca Roma 8 ayat 13, lanjutan dari yang sudah dibacakan tadi ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 disampaikan di sini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi ketika kita dipimpin oleh roh, artinya kita ini diberikan satu status, bukan hanya orang yang dimerdekakan, tetapi kita adalah anak. Ya. Di slide bisa ditampilkan. Ya. Status kita adalah anak. Ya. Kita dipimpin oleh roh. Maka kalau kita adalah anak, dalam status itu, next. Ya. Terus, nah, kita
adalah anak. Karena apa? Kita memberi diri dipimpin oleh Roh. Roh Kudus yang memimpin kita. Dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya anak apa? Anak yang nurut, taat. Anak yang mau dengar-dengaran kepada Bapa. Ya. Tidak suka dengan pemberontakan, tidak suka dengan hal yang lain. Dia taat kepada Bapa sebagai anak. Dan saya katakan kita adalah anak-anak, status kita sebagai anak-anak kerajaan. Kalau kita menyadari hal ini, waduh, saya adalah anak-anak Allah. Maka karakter sifat saya harus mencerminkan hal itu. Ya. Sifat karakter kita, perbuatan-perbuatan kita harus mencerminkan status kita sebagai anak-anak Allah. Kita dulunya anak-anak kegelapan, maka perbuatan kita mencerminkan status kita itu. Sekarang Roh Kudus menuntun kita, memimpin kita, ya, untuk kita menjadi anak-anak Allah. Di Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-18, saya ulang lagi. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mau dipimpin, mau dibimbing. Ya, karena kadang-kadang kita ini susah untuk dibimbing, dipimpin, ya, diatur. Ya, kalau Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita, berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Ya, beri diri, karena kita adalah status sebagai anak. Berikutnya, hidup oleh Roh artinya kita menghasilkan buah Roh Kudus. Ayat 22 dan 23 Galatia pasal yang kelima. Silakan baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Ini buah Roh Kudus sudah sangat jelas di sini. Dan kalau kita mau dipimpin oleh Roh, kita harus menghasilkan buah itu. Karena tidak mungkin kita bisa menghasilkan buah itu kalau tidak dari Roh Kudus yang telah mengubah hati kita sehingga kita memiliki kasih, memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita, memiliki penguasaan diri. Ya. Kita nggak mungkin memiliki itu tanpa kita hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nasihat kepada anak muda dan kepada kita pada sore malam hari ini. Kembali kepada Timotius, 2 Timotius pasal 2 ayat 19 sampai 22. Ini adalah ayat-ayat terakhir yang merupakan penjelasan bagi kita bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh. 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 22. Silakan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Iya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, mau dipakai oleh Tuhan sebagai senjata kebenaran. Di sini digambarkan seperti perabot. Ya, ada perabot dari emas, ya. Ada perabot dari perak, ada dari kayu, ada dari tanah. Kita mau dipakai untuk apa? Dikatakan yang pertama adalah dipakai untuk hal yang lebih mulia. Ya. Emas, perak, ada yang dari tanah, ada yang dari kayu, mudah terbakar, ya.
Kekudusan, ketika kita berbicara tentang kekudusan, Tuhan menguduskan kita dan Tuhan mau supaya kita hidup oleh Roh. Untuk apa? Tuhan mau memakai kita untuk kemuliaannya. Dipakai untuk sebagai perabot di dalam rumah Tuhan. Kita adalah senjata kebenaran yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi ada satu nasihat di sini. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ya. Jauhi nafsu orang muda. Kalau di bahasa lain dikatakan lari daripada nafsu orang muda itu. Melarikan diri. Jangan biarkan dirimu terikat kepada nafsu itu. Ya. Melarikan diri. Bukan hanya menjauh, ya, tapi benar-benar meninggalkannya. Tetapi ada hal yang harus dikejar. Kejarlah apa itu? Keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Dengan hati yang murni. Kejarlah itu. Apa yang kau muda kejar hari-hari ini? Kejar ini, kejar itu, kejar apa gitu ya. Ada banyak yang dikejar. Ya. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita. Ada yang harus kita jauhi. Ada yang harus kita tinggalkan. Tetapi kita mengejar. Mengejar apa? Kalau lihat di sini ada kaitannya dengan buah roh tadi. Hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan hidup menurut keinginan daging. Kita sebagai kaum muda, mari. Firman Tuhan ini jelas bagi kita. Kejarlah, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kasih dan selanjutnya. Mari teman-teman, kita bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Ya. Saya berdoa supaya hati kita dijamah oleh Tuhan. Ya. Menyadari betapa sulitnya, betapa parahnya kehidupan yang ada di dalam keinginan daging itu. Tetapi Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah memerdekakan kita. Menjadi orang-orang yang merdeka. Dan bukan hanya itu. Dia menjadikan kita anak-anak Allah. Sehingga jangan kita lagi diperhamba. Ya, dikenakan kuk lagi. Seperti yang terjadi pada generasi setelah Yosua. Tapi kita menjadi generasi yang tetap berdiri teguh. Hati-hati. Jangan sampai kita seperti peringatan yang terjadi kepada Timotius. Supaya jangan mengikuti contoh teladan yang dilakukan oleh sebagian orang. Mereka beribadah tetapi menyangkali kekuatan ibadah. Mereka mendengar ajaran tetapi sesungguhnya mereka tidak memperhatikan sungguh-sungguh. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak dilakukan. Tetapi mari kita sebagai pemuda-pemuda yang mau digunakan oleh Tuhan sebagai perabot yang indah di mata Tuhan. Yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di rumah Tuhan. Alat di dalam tangan Tuhan sebagai alat yang kudus seperti emas yang sudah dimurnikan, perak yang sudah disucikan. Dan kita bisa katakan, Tuhan, hidupku hidup yang selalu menang. Menang terhadap keinginan daging. Tapi hidup oleh roh. Ini firman Tuhan kepada kita yang bisa saya bagikan pada sore malam hari ini. Mari teman-teman kaum muda dimanapun kalian berada. Responlah firman Tuhan ini dengan benar. Tanggapilah kebenaran ini. Firman Tuhan ini untuk kita. Dan mari kita mengagungkan Tuhan kita. Menaikkan satu pujian bahwa Dialah yang layak dipuji. Dialah yang suci, Dialah yang kita sembah. NR 218. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi pujian. Pujilah Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita. Tuhan memberikan solusi terhadap keinginan daging kita. Hiduplah oleh roh.
dipenuhi kemuliaan. Amin. Dipenuhi pujian kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dari awal dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci Tuhan, Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus, Kau Tuhan. Amin. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Hati kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kami tidak untuk menghakimi kami, tidak untuk menghukum kami, tapi firman-Mu datang kepada kami, menolong kami, mengangkat kami, memberikan kami jalan keluar, supaya kami hidup menurut Roh, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, orang-orang yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami masih hidup di dalam keinginan daging kami, masih hidup di dalam keinginan manusianya kami ini Tuhan. Kami sebagai anak-anak muda, firman Tuhan menyampaikan bahwa kami harus menjauhi nafsu orang muda. Kami memiliki nafsu anak muda, nafsu yang tidak datang dari Tuhan, nafsu yang rendah, nafsu yang membawa kami kepada kebinasaan. Tetapi Tuhan datang kepada kami, memberikan kami solusi. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kejarlah kasih. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kaum muda, remaja, dimanapun kami berada. Tuhan, kalau kami sedang bergumul, ada yang sedang bergumul di dalam hidupnya Tuhan, bergumul di dalam dosa-dosa, kebiasaan, keterikatan. Tuhan, lepaskan kami, berikan kami kemenangan, berikan kami kemerdekaan. Tolong kami Tuhan, supaya kami
menjadi anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan sebagai alat-alat di tangan Tuhan, alat kebenaran, sebagai perabot-perabot yang mulia yang dipakai untuk rumah Tuhan, yang dipakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan. Kami percaya firman ini berkuasa melawat, menjamah, menyentuh, mengubah hati pikiran kami. Tolong kami Tuhan, berkaryalah Roh Kudus dalam setiap hati kami, supaya firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, memberikan kami kemenangan untuk menghadapi berbagai godaan, keinginan daging kami manusia ini. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau, berkat-Mu atas kami semua. Dan kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan September ini. Ada yang berulang tahun tanggal 12 September, Anabel Kinarnanda. 13 September, Klesia Esther. 15 September, Mika Timbanglangi. 16 September, Esther Safa Natania. 18 September, Jeffrey Gracia Sihotang. Dan Stefani Echa. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu. Engkau mengenal mereka Tuhan. Engkau tahu keberadaan mereka saat ini. Tuhan, turunlah berkat-Mu atas mereka. Umur yang Tuhan berikan bagi mereka, boleh mereka gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkaryalah lebih lanjut dalam perjalanan hari-hari mereka, dalam studi mereka, dalam pelayanan mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam apapun, dalam seluruh aspek hidup mereka. Berkat-Mu tercurah bagi mereka Tuhan, dan juga bagi kami semua kaum muda remaja, kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada sore malam hari ini. Berkat-Mu atas kami semua. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai, memberkati, dan memimpin kehidupan kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.